Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Di video kali ini kita akan membahas mengenai lanjutan materi tentang semikonduktor, di mana pada pertemuan yang lalu kita baru masuk kepada bagian pengantar semikonduktor, dan pada waktu itu ada tugas yang saya berikan dan alhamdulillah semua sudah mengirim tugasnya. Saya juga sudah memeriksa, melihat tugas-tugas yang masuk ya. Beberapa kelompok sudah saya periksa walaupun belum saya berikan nilai. Nah, di situ saya lihat hampir seragam tugas yang dikirimkan itu tentang uraian semikonduktor dari masing-masing kelompok. Nah, sehingga pada kesempatan ini, di video kali ini kita akan memperkaya pengetahuannya tentang semikonduktor berdasarkan apa yang telah dikirim ya. Nah, di sini nanti saya akan mengambil satu contoh pembahasan yang dilakukan oleh kelompok temannya ya. Nah, di sini saya mengambil kelompok dari Nanda Kasma ya dan teman-temannya. Di sini membahas tentang yang pertama, di situ di bagian-bagian awal video penjelasannya membahas tentang prinsip dasar semikonduktor, di mana pada pembahasannya mengatakan bahwa semikonduktor itu memiliki struktur kristal atau struktur atom yang sama dalam setiap bahan ya, dalam setiap bahan. Nah, kita di sini juga akan memperkaya pemahaman kita tentang struktur kristal semikonduktor itu seperti apa, mulai dari struktur atomnya sendiri seperti apa, kemudian bahan yang dimaksud itu seperti apa, supaya pemahaman kita tentang bagian dari struktur kristal semikonduktor itu meningkat, kemudian bisa nanti semakin memahamkan kita tentang bahan-bahan semikonduktor serta bagaimana cara pengembangannya menjadi sebuah produk teknologi ya. Berikutnya juga di kelompok lainnya di sini juga menjelaskan tentang teori pita energi dan konduktivitas semikonduktor. Ya, ini menjadi salah satu bagian penting yang harus dipahami dalam memahami dengan baik, atau kalau ingin mau mengembangkan bahan semikonduktor harus memahami dengan baik tentang teori tentang pita energi serta yang dimaksud dengan konduktivitas. Ada istilah juga band gap atau pembawa muatan band gap. Nanti kita akan lihat satu-satu ya. Ini saya uraikan semua dulu. Kemudian di jenis-jenis semikonduktor ada semikonduktor intrinsik dan ekstrinsik. Nanti juga kita akan dalami lebih lanjut tentang ini. Kemudian proses dopan dalam semikonduktor ya. Dan terakhir di uraiannya itu adalah apa peran semikonduktor, beberapa fungsi yang ada pada semikonduktor juga nanti kita akan ulas sedikit ya tentang ini. Oke, baik, itu kira-kira uraian dari kelompoknya Kasma, dan sekarang coba kita perkaya apa yang menjadi paparan dari kelompok tersebut ya, yang hampir sama juga disampaikan oleh kelompok lainnya. Oke, baik, kita akan mulai dulu yang pertama tentang struktur atom ya. Jadi untuk memahami dengan baik kenapa bahan semikonduktor ini bisa berfungsi dengan baik ya, bisa bekerja dengan baik, kita harus melihat dulu
jauh ke belakang ya, jauh ke belakang, melihat jauh ke belakang mulai dari bagaimana struktur atomnya ya. Berbicara tentang atom ya, berbicara tentang atom, jadi struktur atom ya. Nah, berbicara tentang atom, tentu kita akan melihat teori, atau lebih tepatnya adalah model atom ya, model atom. Berbicara tentang struktur atom, maka cara mudah memahaminya melalui pendekatan model atom. Model atom sendiri dalam perkembangannya itu tidak satu ya, tidak satu, tetapi banyak sekali perkembangan-perkembangan model atom yang digagas oleh para ilmuwan atau para fisikawan yang semakin hari ya, semakin mendekati dengan konsep idealnya atau yang sebenarnya. Jadi kata model itu menggambarkan bahwa ilustrasi dari atom itu ya mendekati itu ya, bukan seperti itu, tapi dia hanya menggambarkan kira-kira atom itu seperti ini, karena atom itu tidak bisa kita lihat ya, tidak bisa kita lihat. Nah, di dalam teori model atom yang paling kita akan gunakan, yang paling sederhananya adalah teori atom Bohr ya. Sorry, bukan teori ya, model atom Bohr. Jadi model atom Bohr itu secara sederhana menjelaskan bahwa sebuah atom itu ya, sebuah atom itu merupakan partikel terkecil dari suatu materi, kemudian yang terdiri dari inti. Ada inti yang bermuatan positif ya. Kemudian inti ini kemudian dikelilingi oleh elektron ya. Dikelilingi oleh elektron. Jadi inti yang bermuatan positif atau proton itu kemudian dikelilingi oleh elektron. Ibaratnya seperti tadi, ibaratnya seperti kalau kita lihat sistem tata surya, matahari itu sebagai inti, berarti dalam hal ini positifnya, kemudian planet-planet itu mengitari matahari, dan planet itu ibaratnya adalah elektronnya. Nah, ini salah satu contoh model atom yang paling sederhana, yaitu model atom Bohr ya. Nah, kemudian bagaimana kalau model atom ini pada suatu bahan ya, pada suatu bahan. Nah, bahan yang digunakan untuk membuat perangkat dari bahan semikonduktor itu paling umum adalah silikon. Ada juga germanium ya, germanium. Nah, untuk silikon sendiri kalau kita lihat penampakan dua dimensi dari silikon, dia mempunyai protonnya itu 14 ya, 14 proton. Kemudian dia mempunyai 14 juga elektron ya. Supaya stabil berarti harus jumlahnya sama dengan 3 orbit ya, 3 orbit. Jadi ini sebagai orbit 1, ini orbit kedua, kemudian ini adalah orbit ketiga. Nah, untuk silikon dia
menempati elektron ya. Dua, untuk yang terdekat dengan inti itu terdapat 2 elektron. Kemudian yang orbit kedua dia mempunyai 8 ya, 8 elektron. Dan yang ketiga itu adalah 4 elektron. Yang paling luar itu adalah 4 elektron. Nah, untuk bahan semikonduktor, dasar penggunaannya digunakan sebagai semikonduktor adalah dengan melihat elektron paling luar terdapat 4. Nah, keempat elektron ini pada orbit ketiga nanti disebut sebagai elektron valensi. Ya, ada istilah disebut sebagai elektron valensi. Nanti berkaitan dengan pita energi ya. Elektron valensi. Jadi ini ya. Nah, demikian pula germanium. Germanium juga dia punya 32 proton ya, 32 proton dengan orbitnya ada 4 ya. Sini 2, di sini ada 8. Kemudian yang paling luarnya itu 4 juga ya, sama. Jadi ciri khasnya orbit paling luarnya itu memiliki 4 elektron valensi ya. Oke, ini ciri khasnya kalau sebuah bahan ingin dijadikan sebagai bahan semikonduktor nantinya ya. Oke, seperti ini. Jadi tadi struktur atom modelnya seperti itu. Nah, kata-kata serupa dengan struktur atom dalam bahan lainnya itu maksudnya tadi ya, dia memiliki 4 elektron valensi di paling luar ya. Ya, jadi yang akan diperhatikan nanti itu adalah elektron valensi yang paling luar seperti itu. Berikutnya ada yang harus dipahami juga tentang konsep level energi. Ada disebut sebagai level energi. Jadi setiap tadi elektron ketika dia mengorbit inti, dia mempunyai level energi. Jadi batasnya misalnya ini jaraknya ini R1 ya. Ini kemudian R2, lalu ini R3. Nah, ini nanti direpresentasikan dalam bentuk level energi. Jadi di paling dasar ini adalah energi dasar. Kemudian yang R1 ini ya, kita beri nama level energi 1 misalnya. Orbit keduanya itu level energi kedua. Kemudian yang ketiga adalah level energi 3. Nah, apa kaitannya level energi ini ya? Di sini untuk level energi, semakin jauh dari energi dasar, maka energinya itu adalah semakin besar ya. Ini semakin besar, meningkat ya. Semakin dekat dengan energi dasar, maka energinya itu semakin kecil. Nah, perilaku elektron ketika mengorbit inti ya, dia bisa berpindah ya. Dia bisa berpindah apakah ke orbit keluar atau dia masuk ke orbit sebelumnya ke dalam ya. Nah, elektron itu bisa pindah ke orbit berikutnya maupun
ke orbit setelahnya di atasnya ya. Nah, itulah yang menjadi nanti dasar munculnya arus ya, munculnya arus. Ketika elektron bisa berpindah, bergerak pindah, berarti itu nanti memunculkan arus. Nah, peristiwa itu disebut nanti dengan eksitasi ya. Jadi disebut nanti dengan eksitasi. Eksitasi itu adalah perpindahan elektron ya. Perpindahan elektron dari satu orbit ke orbit lainnya. Oke. Nah, di dalam proses eksitasi ini ya, di dalam proses eksitasinya, jika kan tadi ada dua kondisinya, dia bisa ke atas atau dia bisa ke bawah, dia bisa ke orbit setelahnya atau orbit sebelumnya. Jika elektron berpindah menuju orbit terluar, maka nanti sini elektron akan membutuhkan energi. Nanti energinya bisa dari sumbernya, nanti ini ya, sumbernya bisa dari proses pemanasan ya, ataupun misalnya cahaya atau lainnya ya. Jadi dia akan membutuhkan energi untuk bisa lepas ya ke orbit di atasnya. Jika elektronnya berpindah ke orbit sebelumnya, maka nanti elektron akan melepaskan energi. Jadi akan melepaskan energi ya. Oke. Nah, konsep inilah nanti yang paling kita nanti bisa pahami kenapa bisa ada bahan semikonduktor itu, karena adanya nanti proses ini perpindahan elektron dari level-level energi atau dari satu orbit ke orbit lainnya. Nah, dari sini nanti kita akan menuju ke pita energi ya, ke penjelasan pita energi. Oke, sebelumnya kita simak dulu yang penjelasan dari teman kelompoknya. Jadi di dalam pita energi itu dikenal ada 3 pita energi, ada pita valensi, ada pita konduksi, kemudian ada pita terlarang atau gap ya. Nah, bagaimana memahami ini? Ya, kita bisa lihat ya, termasuk dengan band gap ya. Nah, kita bisa lihat seperti ini ya. Oke, tadi di pita energi itu ada istilah pita valensi. Kemudian ada pita konduksi ya. Kemudian ada pita terlarang ya. Atau gap. Oke, untuk memahami dengan baik
apa maksud dari pita energi ini ya? Kita tahu bahwa di dalam fisika kita kenal yang secara umum ya, ada bahan yang disebut dengan isolator, kemudian ada konduktor, kemudian antaranya di sini ada semikonduktor. Sebenarnya masih ada bahan lagi ya, disebut misalnya superkonduktor, tapi kita cukup sampai 3 ini dulu: bahan isolator, semikonduktor, dan konduktor. Apa isolator? Isolator itu adalah bahan pengantar yang tidak bisa menghantarkan arus listrik ya, atau sulit menghantarkan arus listrik, atau nanti istilahnya dia disebut konduktivitasnya itu sangat rendah. Sementara konduktor adalah bahan yang sangat baik dalam melakukan proses penghantaran arus listrik, disebut juga nanti konduktivitasnya tinggi. Nah, diantaranya ada semikonduktor. Semikonduktor nanti adalah bahan yang bisa berperilaku seperti bahan isolator, bisa juga berperilaku sebagai bahan konduktor. Jadi terkadang dia bisa menghantarkan arus listrik, terkadang tidak. Ya tergantung nanti kita bagaimana memperlakukan bahan semikonduktor ini, tergantung kita ingin gunakan seperti apa. Nah, untuk memahaminya dengan baik bisa kita tinjau menurut tinjauan pita energi ya. Untuk bahan isolator, kalau kita gambarkan bentuk pita energinya, jadi ini adalah level energi, kemudian ini adalah pita konduksi, kemudian adalah ini pita valensi. Nah, antaranya yang disebut sebagai dengan pita terlarang ya. Nah, untuk bahan isolator, jarak antara pita konduksi maupun pita valensinya itu jauh ya, sehingga ketika elektron dari pita valensi untuk pindah ke pita konduksi itu sangat susah ya, sangat susah. Dia harus mempunyai energi yang lebih besar dari 5 elektron volt. Jadi jika elektronnya ingin pindah ke pita konduksi berarti harus mempunyai energi yang sangat besar, dan ini susah terjadi ya. Sementara kalau bahan konduktor, ya, untuk bahan konduktor di sini ya, pita valensi dan pita konduksi itu saling tumpang tindih. Ya, saling tumpang tindih antara pita konduksi maupun pita valensi, sehingga elektron ini berada juga di bagian pita konduksi, sehingga dengan dasar itu nanti elektron itu bisa mengalir, bergerak ya, bergerak, muncullah kemudian arus. Lalu bagaimana kalau semikonduktor ya? Nah, semikonduktor
Oke, untuk bahan semikonduktor ya, di sini di pita valensi ya, elektronnya itu bisa berpindah ke dalam pita konduksi. Nah, seperti pada gambar ini, yang awalnya pita valensinya di sini 4, itu kemudian dia pindah ya, ini pindah ke atas, ini juga pindah ke atas. Nah, sehingga nanti ketika pindahnya ini menjadi elektron bebas ya, elektron bebas yang nanti bisa digunakan untuk menghantarkan arus listrik. Nah, sementara yang ditinggalkan ini, yang bolong ini disebut nanti istilahnya adalah hole ya. Nah, berpindah pada bahan silikon ya, pada bahan silikon energinya itu agar elektron bisa berpindah itu dia harus minimal 1,1 elektron volt. Sementara kalau di germanium itu adalah 0,67 elektron volt. Jadi ketika kita memberikan energi sejumlah ini, minimal ini, kalau untuk bahan silikon 1,1 elektron volt atau germanium 0,67 elektron volt, maka elektron di pita valensi bahan tersebut itu akan pindah ya, berpindah ke dalam pita konduksi. Ketika dipindah ke konduksi, maka terjadilah elektron bebas. Elektron bebas ini kemudian nanti dasarnya menjadikan arus listrik ya. Oke, seperti itu konsep dari pita energi. Oke, seperti ini ya untuk tambahannya. Berikutnya kita ke jenis-jenis semikonduktor. Secara umum terbagi atas dua, yaitu semikonduktor intrinsik ya, dan kemudian semikonduktor ekstrinsik. Untuk semikonduktor intrinsik adalah gampangnya adalah ya, semikonduktor murni ya. Jadi belum mendapatkan tambahan campuran ya, tambahan campuran dari atom lainnya ya, itu disebut sebagai semikonduktor intrinsik. Sementara kalau ekstrinsik itu adalah jenis semikonduktor yang kemudian mendapatkan campuran atau dikotor ya, atau nanti disebut sebagai istilah teman dopan ya, di dopan. Ya, di dopan. Nah, yang menarik di sini yang pertama tentang semikonduktor intrinsik. Ada disebut sebagai ya elektron valensi ya. Elektron valensi yang tadi sudah kita bahas sebelumnya, yaitu 4 elektron yang berada di luar ya, di luar. Jadi kalau semikonduktor intrinsik, jadi misalnya tadi kalau unsur Si kita ambil misalnya kita ambil atomnya 9 ya. Tadi ini elektron valensinya itu ada 4 ya. Ini 4 memiliki elektron valensi sebanyak 4. Ini protonnya 4, berarti nanti elektronnya itu juga 4 ya, elektron valensi. Ini langsung di bagian orbit valensinya saya gambarkan.
Berarti nanti di sini ada satu, di sini juga satu, kemudian di sini satu elektron lagi, kemudian di sini juga satu elektron. Oke. Ini juga satu elektron, satu elektron, satu elektron. Oke, seperti ini ya. Jadi ini yang disebut sebagai tadi elektron valensi. Ada 4. Jadi kalau kita mempunyai atom sebanyak 9 silikon, ya bentuk ikatannya nanti seperti ini. Nah, ada istilah elektron valensi, ada istilah inilah disebut sebagai nanti ikatan kovalen. Ya, ikatan kovalen. Jadi ikatan yang sama ya dari setiap unsur. Jadi ini ada tadi 9 atom yang saling mengikat, disebutlah sebagai ikatan kovalen. Ya, itu istilah ya, ada istilah disebut sebagai ikatan kovalen. Nah, ada hal menarik di bahan semikonduktor ini ya. Tadi kan saya sampaikan sebelumnya bahwa elektron itu nanti bisa berpindah dari satu orbit ke orbit lain kalau misalnya kita melakukan proses pemanasan ya. Proses pemanasan berarti berkaitan nanti berarti perpindahan elektron ini dipengaruhi oleh suhu atau temperatur ya. Dipengaruhi oleh temperatur. Jadi anggaplah misalnya ini bahan silikon, ketika kita panaskan ya, ini dipanaskan, maka menyebabkan nanti elektronnya berpindah ya, berpindah. Nah, dari proses pemanasan ini ada muncul 3 pembagian bahwa ketika temperatur rendah, artinya belum dipanaskan ya, temperatur rendah. Ketika temperatur rendah, maka yang terjadi adalah seluruh ikatan kovalen ini itu menjadi kompak ya. Kompak artinya ya stabil. Kemudian tidak ada elektron yang berpindah ke pita konduksi. Ke pita konduksi tidak ada ya, tidak ada. Ikatan kovalennya kompak. Konduktivitasnya nol ya. Jadi dia perilakunya seperti bahan isolator pada saat kondisi temperatur rendah. Saat temperatur ruang atau
temperatur ruang ataupun dinaikkan ya, ketika dipanaskan dinaikkan, maka yang terjadi adalah beberapa ikatan kovalen akan pecah ya. Beberapa. Ini ikatan kovalen akan pecah. Apa akibatnya? Di sini beberapa elektron akan berpindah. Ya, beberapa elektron akan berpindah. Berarti muncul hole. Ada disebut hole. Hole itu nanti dia positif, berkonotasi positif. Konduktivitasnya tidak lagi sama dengan 0. Lebih besar daripada 0. Ya. Konduktivitasnya tidak lagi menjadi 0. Artinya nanti muncul di situ arus ketika dipanaskan. Nah, ini untuk semikonduktor intrinsik ya. Jadi pada sampai di sini itu belum bisa kita apa-apakan ya, belum bisa kita gunakan dengan baik ini kalau seperti ini modelnya. Oke, kemudian berikutnya, karena semikonduktor intrinsik ini itu dia bisa berperilaku sebagai bahan konduktor ketika dipengaruhi oleh suhu ya, ketika dipanaskan. Tentu ini sangat susah diaplikasikan. Jadi misalnya kalau saya mau menggunakan ini, berarti saya harus menggunakan juga sumber panas, memanaskan untuk diterapkan, sehingga ini akan sangat menyulitkan serta membebani ya, sehingga nanti muncul istilah lagi berikutnya disebut sebagai semikonduktor ekstrinsik. Jadi semikonduktor ekstrinsik ini hadir untuk menangani persoalan ini supaya kemudian bisa digunakan lebih efisien. Muncullah semikonduktor ekstrinsik. Yang cirinya semikonduktor ekstrinsik adalah adanya dopan ya. Nah, cirinya ini di dopan. Artinya kita tambahkan dengan unsur lain atau pengontor ya, pengontor. Ini hanya istilah ya, istilah pengontor pada bahan semikonduktor. Nanti muncul ada dua tipe ya, tipe N dan tipe P. Jadi semikonduktor ekstrinsik tipe N dan tipe P. Semikonduktor tipe N adalah semikonduktor yang didopan sehingga mempunyai lima elektron valensi ya. Oke. Kalau tipe P itu semikonduktor yang didopan sehingga mempunyai 3 elektron valensi. Oke, yang semula misalnya tadi bahan silikon itu elektron valensinya 4, ketika dia didopan nanti bisa
menghasilkan elektron valensinya 5 untuk tipe N dan 3 untuk tipe P ya. Nah, bagaimana maksudnya? Jadi kalau kita gambarkan lagi, oke, untuk yang tipe N ya, di sini dia mempunyai 5 elektron valensi ya. Bisa dilihat daripada ini 5. Di sini awalnya 4 elektron yang mengelilinginya ya. Nanti ditambah lagi 1 elektron ya. Ini dia posisinya. Oke, sementara kalau yang tipe P ya, nah kalau tipe P modelnya seperti ini. Jadi dia menghasilkan mempunyai 3 elektron valensi ditandai seperti pada gambar ini ya. Jadi nanti muncul disebut sebagai hole. Positifnya sebagai hole. Nah, hal inilah yang nanti banyak digunakan untuk bahan-bahan semikonduktor, yaitu adalah semikonduktor ekstrinsik ya, yang kita dopan atau tambahkan dengan bahan pengotor agar bisa struktur atomnya itu berubah dengan formasi seperti ini. Ada istilah tadi tipe N dan tipe P. Nah, untuk aplikasinya ya,
Jadi nanti untuk di aplikasinya semikonduktor ekstrinsik ini tidak digunakan secara terpisah, tapi kita itu digabung ya. Jadi untuk aplikasinya misal ini kita gabung. Jadi ini misalnya adalah semikonduktor tipe P, itu kita tempelkan dengan semikonduktor tipe N. Nah, tipe P nya nanti muncul ini sebagai anoda, ini sebagai katodanya. Nah, bagaimana kemudian cara kerjanya? Ya, cara kerjanya adalah seperti ini ya. Ini kalau kita gambar ulang lagi ilustrasinya. Oke, ini tipe P ya. Tipe P tadi dia mempunyai hole. Ini positif. Berarti nanti untuk semikonduktor tipe P nanti dia dominannya adalah punya hole ya, punya muatan positif ya, muatan positif. Sementara tipe N tadi, tipe N itu kelebihan elektron ya. Tipe N berarti nanti dia dominannya bermuatan elektron. Oke. Namun harus diingat bahwa untuk tipe P dan tipe N ini masih ikatannya adalah masih masih kondisi stabil ya. Sebenarnya di sini ada juga negatifnya, ada negatif yang mengikat muatan positif ini supaya tidak bergerak ya. Demikian pula di sini yang negatif juga dia sebenarnya ada positif. Nah, ketika kita beri ini tegangan ya, kita hubungkan misalnya, kita beri tegangan, maka yang terjadi adalah positif ini akan negatif ini akan saling menyedakan ya, kemudian nanti menghasilkan space di sini. Ada space di sini. Negatif dan positif ya, negatif positif. Nah, inilah nanti disebut sebagai daerah junction ya, junction. Nah, junction ini nanti yang akan menjadi sebagai pintu gerbang ya, sebagai pintu gerbang. Apakah akan meloloskan arus ya atau tidak? Nanti apakah meloloskan arus atau tidak ya? Tergantung nanti tadi kaitannya kembali apakah memenuhi level energinya, level energi bahan ya. Apa maksudnya? Tadi kan kalau germanium itu 1,1 elektron volt. Silikon ya. Kalau germanium tadi 0,67 elektron volt. Jadi misalnya kalau kita beri tegangan yang minimal ini atau lebih besar dari ini, maka arus akan mengalir ya. Tapi kalau tidak, berarti tidak akan mengalir arusnya. Oke, seperti ini yang disebut nanti semikonduktor ekstrinsik. Oke, berikutnya peran penting semikonduktor ya, sebagai penguat sinyal. Ini nanti bahannya berupa transistor ya, akan kita bahas di elektronika 2. Kemudian sebagai penyearah ataupun pengalih arah, ini kita menggunakan dioda ya, dioda. Sementara kendali logika ini
dasarnya nanti menjadi dasar pengembangan elektronika digital ya. Jadi bahan semikonduktor itu menjadi bahan yang kemudian menjadi dasar adanya pengembangan elektronika digital. Deteksi sinyal ya, mendeteksi sinyal radio gelombang mikro, sumber cahaya ini ada disebut bahan semikonduktor LED. Atau sensor cahaya boleh juga ya, seperti LDR ya. Atau yang bersifat optik ya, ada fototransistor atau fotodioda ya, seperti ini. Nanti kita coba, mudah-mudahan ada bahannya di lab untuk yang ini. Oke, saya rasa demikian untuk pengayaan materi kita tentang bahan semikonduktor. Jika ada hal yang ingin didiskusikan, silakan saja disampaikan di grup ya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.